Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdian Nazarudin dari XIPS 4. Saya Muhammad Askar Rasyad dari XIPS 4. Saya Muhammad Nazrudin Irham dari XIPS 4. Saya Nadia Rahmat dari XIPS 4. Saya Nadia Hartanti Iskandar. Saya Nadia Ledena. Saya Kinata Huran Ainaya. Kami dari kelompok 3 10 IPS 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi pembentukan kepribadian. Sosialisasi ada media atau agen sosialisasi, bentuk-bentuk sosialisasi, tahap-tahap sosialisasi. Kepribadian ada faktor-faktor dalam perkembangan sosialisasi, tahap perkembangan kepribadian sebagai hasil sosialisasi, hubungan antara kepribadian, sosialisasi, dan kebudayaan, tips kebudayaan khusus yang mempengaruhi kepribadian. Pengertian sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya menurut Soejono Sukanto. Proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di dalam kelompoknya. Pengertian sosialisasi. Dari pengertian sosialisasi dapat diambil kesimpulan sosialisasi ditempuh melalui proses sosialisasi ditempuh secara bertahap dan berkesinambungan. Sosialisasi erat kaitannya dengan proses pembudayaan. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Pengertian kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status. Menurut John Milton Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Menurut Macionis, kepribadian adalah pola konstan berpikir, merasa, dan bertindak. Pengertian kepribadian menurut Theodore M. Newcomb, kepribadian merupakan organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. Menurut Krouchek dan Warren, kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seorang individu. Menurut Konjaraningrat, kepribadian adalah susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seorang individu. Menurut George Herbert Mead, ketika manusia lahir, ia belum mempunyai diri karena diri manusia berkembang tahap demi tahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. 3 tahap perkembangan diri manusia menurut Mead. 1. Play stage. Anak belajar peran orang-orang di sekitarnya dengan meniru meskipun belum mengerti aturan serta objek permainan. 2. Game stage. Anak mulai menyadari posisi perannya dengan peran orang-orang di sekitarnya. 3. Generalized order. Dalam tahap ini, seseorang sudah belajar peran masyarakat secara luas. Menurut Coley, tahapan looking glass self atau pembentukan cermin diri sebagai berikut. 1. Seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya tampak bagi orang lain. 2. Seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakan itu. 3. Seseorang membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang lain terhadap dirinya itu. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Warisan biologis. 2. Lingkungan fisik. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman kelompok. 5. Pengalaman unik. Media atau agen sosialisasi. Media sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang individu yang meliputi A. Keluarga, B. Kelompok bermain, C. Sekolah, D. Lingkungan kerja, E. Media massa. Keluarga. Peran keluarga atau orang tua dalam pembentukan kepribadian anak adalah 1. Memberikan pengawasan dan pengendalian. 2. Mendorong agar anak dapat membedakan perilaku yang benar dan yang salah. 3. Memberikan contoh perilaku yang baik dan pantas bagi anak-anaknya.
B. Kelompok bermain. Peranan positif persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak yaitu 1. Rasa aman dan dianggap penting dalam kelompok akan berguna bagi pengembangan jiwa anak. Perkembangan kemandirian remaja tumbuh dengan baik bagi dalam kelompok persahabatan. 3. Remaja mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, gembira, dan sebagainya yang tidak didapat di rumah. 4. Melalui interaksi dalam kelompok, remaja dapat mengembangkan berbagai keterampilan sosial yang berguna bagi kehidupan kelak. 5. Pada umumnya, kelompok persahabatan mempunyai pola dan kaidah-kaidah tertentu yang mendorong remaja untuk bersikap lebih dewasa. Caranya kelompok persahabatan, ada kalanya terbentuk suatu kelompok remaja yang dikenal dengan sebutan geng. Geng adalah kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan lain-lain. Dampak positif geng adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan keterampilan berorganisasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, rela berkorban untuk sesama anggota kelompok sehingga timbul rasa solidaritas. Lalu yang keempat ada menyalurkan semangat optimisme. Yang lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah, seorang anak mempelajari hal-hal baru yang belum mereka temukan di lingkungan keluarga maupun kelompok bermain. Sekolah pendidikan formal mempersiapkan seorang anak menguasai peranan-peranan baru di kemudian hari, manakala tidak lagi tergantung pada orang tuanya. Menurut Horton, fungsi nyata dari pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai modal penting dalam menentukan mata pencaharian. 2. Dapat mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pengembangan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Membentuk kepribadian. D. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh sangat besar pada pembentukan kepribadian seseorang. Pengaruh dari lingkungan kerja tersebut pada umumnya mengendap dalam diri seseorang dan sukar sekali untuk diubah. Media massa. Media massa yang terdiri dari media cetak, surat kabar atau majalah, maupun media elektronik, radio, televisi, internet, menjangkau masyarakat secara luas. Pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak ke arah perilaku prososial maupun antisosial. Bentuk-bentuk sosialisasi. Apa aja sih? Bentuk-bentuk sosialisasi menurut Peter L. Berger atau Lukman dalam Pengantar Sosiologi edisi kedua Kamanto Sunarto pada tahun 1993 membedakan sosialisasi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sosialisasi primer. Sosialisasi primer pertama kali dialami individu sewaktu kecil. Pada tahap ini, anak mulai mengenal keluarganya. Yang kedua, sosialisasi sekunder merupakan tahap selanjutan setelah sosialisasi primer. Dalam tahap ini dikenal adanya proses desosialisasi yang dianjurkan dan dengan resosialisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Salam. Dari kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ngomongnya aja. Bukannya udah ini ya? Ada ribet gitu ah. Bener aja dah.